Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Shalom saudara sekalian, pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Hari ini temanya adalah gentleness, kelemah lembutan. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12, Matius 11 ayat 29, dan Yakobus 3 ayat yang ke-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, Mahatma Gandhi berkata sewaktu dia hidup, "In gentle way, you can shake the world." Artinya bahwa dengan cara lembut, Anda akan dapat mengguncang dunia. Kita kenal bagaimana Mahatma Gandhi termasuk melakukan gerakan non-violence ketika dia melawan satu pemerintahan yang menurut dia pemerintahan itu tidak benar. Dan gerakan non-violence daripada Mahatma Gandhi cukup terkenal dan mempengaruhi banyak negara-negara yang lain. Ketika ada satu kelompok atau satu ras yang merasa tertindas, maka mereka melakukan gerakan non-violence. Artinya saudara sekalian bahwa kelemah lembutan atau lembut begitu ya, itu juga menjadi boleh dibilang seperti tanda petik senjata yang dipakai untuk mengguncang dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang lemah lembut begitu? Saudara, kalau ngomongin lemah lembut, mungkin saya bukan termasuk orang yang sangat lemah lembut begitu ya. Tetapi setidaknya pada hari ini, kita memiliki pemahaman dari Alkitab tentang kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Dalam bahasa Yunani-nya adalah praise, digunakan untuk hewan yang telah dijinakkan dan dibawa kendali tuannya. Jadi tunduk kepada kehendak Tuhan, bersedia untuk belajar, dan lemah lembut. Maka kata praise itu dipakai ke dalam 3 hal ini, dan kita akan melihat satu persatu. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Apa itu sikap tunduk kepada kehendak Tuhan? Kita akan kembali lagi mengacu kepada Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Artinya, dari penjelasan Paulus ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Kristus harus memerintah di dalam hati kita, supaya kita bisa tunduk kepada Allah. Ketika kita mengampuni, ketika kita mengenakan belas kasihan, ketika kita mengenakan kelemah lembutan, maka persyaratan utamanya adalah Kristus yang memerintah di dalam hati kita, bukan ego kita. Saudara, begitu banyak orang yang tidak selesai dengan masa lalunya, bahwa masa lalunya penuh dengan kebencian, tidak pengampunan. Artinya, ketika pada masa lalunya, mungkin dia mengalami penghinaan, bullying, mengalami satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi dia belum mengampuni dengan sungguh-sungguh. Sehingga masa lalunya itu dibawa dan dibawa dan dibawa. Sampai generasi ke generasi. Saudara, banyak hal ini terjadi. Seolah-olah kita sudah mengampuni. Tetapi tidak. Karena Kristus belum memerintah dalam hati kita. Maka kita tidak mau mengenakan yang namanya kelemah lembutan. Yang kedua adalah bersedia untuk diajar. Artinya Tuhan mendidik kita supaya semakin rendah hati. Tadi Matius 11 ayat yang ke-29. Saudara, sikap untuk diajar ini sangat penting, saudara. Itu menunjukkan ciri-ciri kita memiliki hati yang lemah lembut. Banyak orang yang sudah merasakan
Mungkin saya jauh lebih tua, saya lebih senior, saya lebih banyak makan asam garam, saya mungkin pendidikannya lebih tinggi daripada Anda. Mungkin saudara punya pendidikan sampai S3, kemudian ada yang menegur, padahal pendidikannya cuma SD, begitu ya. Maka Anda malas untuk mendengarkan tegurannya, padahal tegurannya benar, begitu ya. Nah, saudara, itu artinya adalah tidak bersedia untuk diajar, tidak ada kelemah lembutan di sana. Karena apa? Ketika kita tidak mau diajar, maka yang muncul adalah kesombongan. Yang muncul adalah kesombongan. Saudara, saya masih ingat ketika saya kuliah begitu, saudara sekalian, dan saya punya dosen, dia boleh dibilang lah dokter pendidikan, dan dia ngambil di Amerika. Dan saya tahu satu sekolah yang cukup bagus yang diambil oleh dia, dan orangnya sangat pintar, kreatif, dan lain sebagainya, begitu. Dan ketika kami yang baru-baru tingkat 1, tingkat 2, yang baru-baru tamat SMA ini, saudara, presentasi, memperagakan cara mendidik gitu ya, melakukan tugas yang diberikan sama beliau, dan dia itu duduk di bangku kami, di bangku kuliah kami, dan dia mencatat, saudara. Saya kadang-kadang bingung, saya saja presentasi gelagapan begitu ya, terus alat presentasi saya juga berantakan begitu, dan saya berusaha keras menyambungkan satu hal dengan lain hal. Lalu dengan iseng, teman saya tanya, kenapa sampai harus mencatat? Tanda petik kan, ini seorang ibu gitu. Karena ibu kan sudah tinggi ilmunya begitu ya. Artinya tinggi ilmunya lah dibanding kami yang ya ampun, ya amburadul lah begitu. Lalu beliau menjawab demikian, bahwa ide itu muncul dari sesuatu yang sederhana, dari orang-orang yang notabene juga sederhana. Dan kita harus dengan rendah hati untuk mendengarkan. Jadi dosen kami ini mengajar kepada kami bahwa jangan pernah melihat dia itu pemula, dia itu dan segala macam gitu ya. Tapi kadang-kadang ide itu muncul dari situ. Dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang alami gitu ya. Dan kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, maka kita tidak tangkap hal itu. Saudara, ini penting juga untuk kita renungkan. Dalam versi Yakobus, bicara tentang lemah lembut, itu adalah cara hidup yang berhikmat dapat dilihat. Jadi, dari perkataan, pikiran yang damai, perbuatan kasih, kehadiran yang menyejukkan. Saudara, lemah lembut itu adalah berbicara tentang hikmat. Hikmat dalam berkata-kata, hikmat dalam pikiran damai, hikmat dalam perbuatan, dan hikmat dalam kehadiran. Jadi saudara, bukan semata-mata sikap lemah lembut itu ditunjukkan kepada sikapnya lemah lembut gitu, yang nggak kasar segala macam, tidak saudara. Tetapi bagaimana kita menyampaikan perkataan kita, walaupun terlihat pedas mungkin, tetapi di situ ada gentleness, ada kelemah lembutan, pikiran yang damai. Ada orang yang memiliki sikapnya lemah lembut, begitu ya. Tetapi pikirannya nggak damai, pikirannya itu nyinyir gitu ya. Atau perkataannya nyinyir gitu ya. Perkataannya itu negatif, pikirannya juga negatif. Ada orang yang memiliki sikapnya lemah lembut, tetapi dalam perbuatannya curang. Baik banget begitu ya. Melayani pelanggan. Orang bilang, aduh lemah lembut, gentleness, baik sekali. Tapi dia dicurangin gitu ya. Timbangannya dipermainkan dan sebagainya. Oleh karena itu saudara sekalian, dari pemaparan di atas, dari hal-hal yang tadi kita bahas tentang kelemah lembutan, bagaimana kita harus terlebih dahulu memiliki kasih Allah, maka kita bisa menjadi gentleness. Ketika kita bisa memiliki gentleness sejati dari Tuhan, maka kita bisa memberikan dampak luar biasa kepada sekeliling kita. Bahkan kita bisa mengguncang dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.